Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim TC26PSU 189 ingin mempresentasikan Smart Financial Assistant, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan pribadi berbasis data. Lalu di sini ada nama-nama anggota kami, terdiri dari 6 anggota, yang itu pertama saya sendiri Muhammad Fatih Wansa sebagai full stack web developer, dan Fatur Ramansyah sebagai full stack web developer, Raihan Dika Pratama sebagai AI, dan Muhammad Fahad Pupuk Marido sebagai AI, Sabita Ransi Aurelia sebagai data science, dan Karen Yamima Sui sebagai data science. Selanjutnya, latar belakang. Pengelolaan keuangan pribadi masih menjadi tantangan bagi banyak generasi muda. Banyak pengguna belum memiliki kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara konsisten sehingga kesulitan memahami kondisi keuangan mereka secara menyeluruh. Kurangnya pencatatan transaksi menyebabkan pengguna sulit memantau arus kas, mengontrol pengeluaran, serta merencanakan tabungan dengan baik. Akibatnya, keputusan keuangan sering diambil tanpa didukung oleh informasi yang jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengembangkan Smart Financial Assistant sebagai solusi untuk membantu pengguna mencatat transaksi, memantau kondisi keuangan, dan mengelola tabungan secara lebih efektif. Selanjutnya, alasan pemilihan tema dan rumusan masalah. Mengapa tim kami memilih tema ini? Tema fintech dipilih karena pengelolaan keuangan pribadi merupakan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak pengguna masih mengalami kesulitan dalam mencatat transaksi, memahami pola pengeluaran, dan mengelola keuangan secara konsisten. Masalah yang ingin diselesaikan yaitu sulit mencatat transaksi keuangan secara konsisten, sulit memantau kondisi keuangan secara menyeluruh, sulit mengetahui pola pengeluaran yang dilakukan, pengelolaan tabungan yang belum optimal, proses kategorisasi transaksi yang masih dilakukan secara manual. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana membantu pengguna mencatat transaksi dengan lebih mudah. Yang kedua, bagaimana memvisualisasikan kondisi keuangan pengguna secara efektif. Yang ketiga, bagaimana membantu pengguna memahami pola pengeluaran mereka. Yang keempat, bagaimana melakukan kategorisasi transaksi secara otomatis. Dan yang terakhir, bagaimana memberikan notifikasi dan rekomendasi keuangan yang relevan. Selanjutnya perbandingan dengan produk serupa, ada beberapa produk serupa seperti Money Lover, Wallet by Budget Barker, lalu Money Manager. Teman utama, Money Lover unggul dalam budgeting dan laporan keuangan, namun beberapa fitur pentingnya hanya tersedia pada versi premium. Wallet menawarkan penyimpanan cloud dan antarmuka yang sederhana, tapi masih memiliki keterbatasan pada integrasi beberapa layanan perbankan. Money Manager memiliki fitur pencatatan yang lengkap dan visualisasi yang baik, namun cukup kompleks bagi pengguna baru. Perbedaan Smart Financial Assistant, yaitu yang pertama kategorisasi transaksi otomatis menggunakan AI, yang kedua fokus pada kemudahan pengguna, ketiga mengintegrasikan pencatatan transaksi, tabungan, notifikasi, dan rekomendasi dalam satu platform, dan yang terakhir dirancang untuk meningkatkan literasi dan kesadaran finansial pengguna. Jadi solusi yang dikembangkan, Smart Financial Assistant merupakan aplikasi berbasis web yang membantu pengguna mengelola keuangan pribadi melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran, dashboard keuangan, monitor cash flow, target tabungan, notifikasi keuangan, rekomendasi keuangan, dan kategorisasi transaksi otomatis berbasis AI. Lalu pengembangan yang sudah produk kami pengembangkan, yaitu di sini ada homepage, itu halaman utama, lalu login untuk autentikasi pengguna, dan ada profil untuk mengolah informasi akun pengguna. Lalu selanjutnya ada dashboard, transaksi dan cash flow, dashboard untuk melihat ringkasan keuangan, lalu transaksi untuk mencatat masukan dan pengeluaran, serta cash flow untuk memantau arus kas pengguna. Lalu ada analisis tabungan dan notifikasi rekomendasi. Nah, aplikasi juga menyediakan fitur analisis untuk kondisi keuangan, tabungan untuk mengelola target tabungan, notifikasi sebagai pengingat, dan rekomendasi untuk membantu pengguna mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Pada tab ini menjelaskan implementasi data science dan AI yang digunakan dalam sistem klasifikasi transaksi keuangan otomatis. Pada sisi data science, proses dimulai dari pengumpulan data set transaksi yang berisi berbagai jenis pengeluaran dan masukan,
setelah data set terkumpul, dilakukan proses data cleaning dan reprocessing untuk memastikan data bersih, konsisten, dan siap digunakan. Selanjutnya dilakukan analisis data transaksi untuk memahami pola-pola yang muncul pada setiap kategori transaksi. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyusun dataset training yang nantinya menjadi dasar pembelajaran model AI. Dan pada tahap AI, saya mengembangkan model NLP yang bertugas untuk mengklasifikasi data secara otomatis berdasarkan deskripsi yang diberikan pengguna. Lalu model ini dibangun menggunakan framework TensorFlow dan Keras serta memanfaatkan custom topic dan TensorBoard untuk memonitoring proses pelatihan dan meningkatkan performa model. Setelah proses training dan evaluasi selesai, model berhasil mencapai akurasi sebesar 94,20% yang menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi yang dengan baik tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Untuk tahap terakhir, integrasi model ke back-end sehingga ketika pengguna melakukan transaksi, sistem dapat secara otomatis memprediksi kategori yang sesuai dan menyimpannya ke dalam database. Selanjutnya yaitu implementasi front-end dan back-end. Pada tahap implementasi sistem aplikasi telah menggunakan arsitektur client server yang terdiri dari front-end, back-end, database, dan model lain. Pada sisi front-end, saya menggunakan React.js sebagai framework utama untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif. Lalu komunikasi antara front-end dan back-end dilakukan menggunakan Axios untuk mengirim dan menerima data melalui API. Untuk front-end sendiri ada beberapa fitur utama yaitu dashboard, halaman transaksi, dan halaman tabungan untuk membantu target dan proses tabungan pengguna. Sedangkan dalam sisi back-end menggunakan Node.js dan Express.js untuk menangani logika bisnis aplikasi. Untuk back-end memiliki beberapa fungsi utama yaitu mengelola API yang digunakan front-end, mengumpulkan aplikasi, lalu proses data transaksi yang dikirim pengguna, lalu mengintegrasikan model AI yang melakukan klasifikasi secara otomatis. Pada tahap implementasi, kami memilih beberapa teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sistem yang dikembangkan dengan alasan sebagai berikut. Untuk front-end, kami menggunakan React.js karena mampu membangun antarmuka yang interaktif dan responsif. Pada sisi back-end, kami menggunakan Node.js dan Express.js yang kami pilih karena memudahkan pengembangan API serta integrasi sistem. Untuk proses klasifikasi transaksi otomatis, kami memanfaatkan TensorFlow dan Keras untuk membangun model klasifikasi transaksi berbasis Natural Language Processing atau NLP. Implementasi ini kami pilih karena sesuai dengan kebutuhan sistem dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Oke, baik, adapun dokumentasi di sini langsung aja ke GitHub. GitHub di sini ada README MD juga. Untuk instalasi juga ada clone repository, tinggal di git clone menyesuaikan apa yang diperintahkan oleh GitHub, dan install frontend juga ada di sini, install backend juga ada di sini juga. Environment variable untuk .env-nya juga nanti bisa kalian salin juga ketika instalasi. Run AI service juga bisa ada di sini. Run backend juga ada, run frontend juga ada. Dan jika sudah masuk, kalian bisa langsung masuk ke bagian terminal ini, dan ketika sudah berhasil berjalan, kalian bisa langsung memunculkan di bagian menu homepage dan kalian bisa masuk daftar sekarang. Dan adapun kesimpulan, Smart Financial Assistant berhasil dikembangkan sebagai aplikasi pengelolaan keuangan pribadi yang membantu pengguna mencatat transaksi, memantau kondisi keuangan, mengelola tabungan, serta melakukan kategorisasi transaksi secara otomatis menggunakan Artificial Intelligence. Melalui dashboard, notifikasi, rekomendasi, dan fitur kategorisasi transaksi, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna meningkatkan kesadaran finansial dan mengelola keuangan secara baik-baik. Sekian, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.